Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya dalam program Mencari Anugerah. Pada hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini Tuhan, di mana kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan kami boleh saat ini berada dalam keadaan yang bugar untuk boleh mulai segala kegiatan di pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat kembali mendengarkannya, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini terutama dari kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya atau melakukannya dengan setia di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar berita bersama-sama pada tanggal 20 Juli yang lalu. Ada vaksin katanya, namanya Sinovac, yang berasal dari Cina yang sudah masuk ke Indonesia. Dan kemudian Presiden kita, Bapak Jokowi, juga sudah memberikan arahan, menyetujui dan mendukung sepenuhnya, supaya ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan uji coba tahap yang ketiga di Indonesia, dan melibatkan 1.600 lebih orang sebagai uji coba dari vaksin ini. Tentu bagi kita semua yang ada di Indonesia pada saat ini, khususnya kita yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Berita ini bagaikan setitik embun di tengah-tengah kekeringan. Setelah begitu panjangnya, hampir 4 bulan lamanya kita menghadapi badai karena pandemi COVID-19 ini, kita seringkali melihat banyaknya orang yang menderita, yaitu karena duka cita, ditinggalkan oleh keluarga, atau yang menderita sakit penyakit, atau yang kehilangan pekerjaan, atau yang kehilangan usaha, dan seterusnya. Akhirnya ada juga berita yang sedikit menghibur, berita yang memberikan kita sebuah harapan bahwa pandemi ini bisa segera berakhir dan kita akan kembali boleh melanjutkan kegiatan kita, aktivitas kita, meskipun dengan kebiasaan atau tatanan normal yang baru pada kehidupan kita. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta jemaat, ini merupakan hal yang sangat mengembirakan. Saya kira dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Kita sungguh melihat bahwa ini sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Karena selama ini kita selalu minta kepada Tuhan dalam doa-doa, termasuk juga saya, supaya Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan vaksin. Kiranya pandemi ini atau penyakit ini menemukan vaksinnya. Ada para ahli yang memiliki pengetahuan dalam hal tersebut. Lalu mereka dapat menemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan. Sehingga kita tidak lagi perlu takut. Kalau besok atau suatu saat kita terpapar atau terkena penyakit ini, maka kita akan dapat sembuh. Karena ada vaksin atau obat yang akan menyembuhkannya. Hal ini menjadi sebuah jawaban yang juga perlu kita respon secara iman Kristen. Tentu sebagai orang Kristen kita tidak hanya bicara soal ini keberhasilan dari segi ilmu pengetahuan. Ini bukan hanya sebuah keberhasilan dari pemerintah kita, tapi ini juga adalah sebuah jawaban Tuhan yang harus kita respon secara iman sebagai orang percaya. Saya teringat akan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Sebagai bentuk kita merespon hal ini secara
positif. Kembali lagi saya mengulangi Bapak Ibu. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 tadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Selama ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita harus jujur mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang semakin bertekun di dalam iman. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita meminta Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan memberikan pengetahuan kepada para ahli tersebut. Sehingga sekarang mereka mampu menemukan vaksin. Bahkan sudah sampai pada uji coba tahap yang ketiga. Dan kemudian mereka memilih Indonesia sebagai tempat untuk pengujian tahap yang ketiga tersebut. Ini menurut saya sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita yakini dalam firman Tuhan ini. Lalu berikutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Banyak orang yang bertanya kepada saya, mungkin kita termasuk di dalamnya. Dalam doa-doa, dalam beberapa pertemuan, saya sering kali mendengarkan orang-orang Kristen bertanya, sampai berapa lama lagi Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan diam saja? Sudah banyak orang yang meninggal, banyak orang yang menderita karena sakit penyakit, banyak orang kehilangan pekerjaan dan menjadi susah karenanya. Kenapa Tuhan membiarkan mereka ini? Dan seterusnya. Tapi firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah jawaban yang berbeda. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita katakan amin Bapak Ibu. Kita katakan ya Tuhan. Kalau memang Bapak Ibu adalah orang benar, yang percaya kepada Tuhan, maksud saya, pasti Bapak akan mengamini firman Tuhan ini. Menurut saya, penemuan vaksin yang berasal dari Cina, yang bernama Sinovac ini, adalah bukti konkret, bukti nyata bahwa Tuhan tidak membiarkan bahwa hal ini berlarut-larut. Bukti bahwa Tuhan tidak hanya diam saja, tapi adalah bukti nyata bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah. Dan buktinya, Ia memberikan pertolongan kepada kita melalui para ahli yang menemukan vaksin ini. Meskipun memang vaksin ini belum tuntas dalam pengujian. Kita masih menunggu beberapa bulan ke depan dan kita masih belum tahu apakah ini berhasil atau tidak. Tetapi setidak-tidaknya ini memberikan kepada kita sebuah angin segar, sebuah pengharapan yang membuat kita lebih yakin dan percaya diri bahwa kita sanggup untuk melewati ini. Kalau kita senantiasa berpegang hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita mulai dengan sebuah syukur kepada Tuhan. Sebuah optimisme, sebuah harapan baru. Bahwa kita sanggup untuk melewati. Tuhan bertindak. Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam kesusahan terus-menerus. Tuhan tidak tinggal diam. Tapi Tuhan melakukan sesuatu. Dan penemuan vaksin ini merupakan sebuah harapan. Dan bentuk nyata dari tindakan Tuhan kepada kita. Selamat mulai pekerjaan pada hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sungguh merasakan dikuatkan. Kami sungguh merasakan Tuhan menghibur kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati setiap pekerjaan, kegiatan, usaha, studi yang kami lakukan. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga yakin percaya Tuhan melindungi kami Tuhan. Terutama dari paparan COVID-19. Dan Tuhan kami juga boleh senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan setia. Dimanapun kami berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami akan sempurnakan dengan bersama-sama. Akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Karena kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus.
dan kasih-Nya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara sekalian daripada pagi hari ini, besok, akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.